Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita akan merenungkan tujuan pengharapan hidup orang percaya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas dasar pengharapan hidup orang percaya, kali ini lebih fokus lagi apa tujuan pengharapan kita. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan hidup kami dan memberikan pengharapan yang pasti bagi kami. Di minggu ini Tuhan, kami bersama-sama lagi menikmati akan Sabat-Mu Tuhan. Di minggu ini kami mau beribadah sekalipun ini dalam bentuk ibadah online. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas, jemaat yang mendengarkan juga terbatas. Kami semua terbatas, tetapi Allah Roh Kudus tidak terbatas. Memberikan kemampuan bagi kami untuk memahami, mengerti, bahkan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Ya, kita duduk ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita akan merenungkan satu tema yang lebih fokus lagi kepada tujuan pengharapan hidup orang yang percaya. Baik, nats yang mendasari kita di minggu ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Saya memohon kesediaan Pak Pendeta Jody untuk membaca ayat yang ketiga, kemudian Saudari Gio membaca ayat keempat, dan ayat kelima baca bersama-sama. Silakan. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian pembacaan kita. Saudara, saya sudah memberikan penjelasan di minggu yang lalu bahwa orang Kristen itu hidup bergairah dalam imannya ketika memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Dan saya percaya pengharapan yang pasti tentunya percaya hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, di dalam penjelasan saya secara cepat saya harus mengulangi lagi supaya ada garis merah. Nanti ketika saya akan menjelaskan tujuan pengharapan orang percaya, nanti ada konektivitas dengan minggu yang lalu. Nah, saya membahas 3 hal penting di dalam pengharapan yang pasti. Yang pertama itu, apa dasar pengharapan hidup orang percaya? Saya sudah menjelaskan panjang lebar di sana. Yang kedua, apa tujuan pengharapan hidup orang percaya? Dan yang ketiga, apa dampak pengharapan hidup bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, saya akan mengulangi sekali lagi. Dasar pengharapan hidup orang percaya itu hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Di minggu yang lalu saya memberikan penegasan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikaruniakan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini jelas sekali bahwa dasar pengharapan kita hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu gak heran ketika dengan indahnya Petrus memberikan penjelasan di awal ayatnya dengan mengatakan, bless be the God atau bless the Lord. Diberkatilah, terpujilah Tuhan kita, Allah kita,
Bapa kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kenapa dia harus menekankan ini? Karena orang Kristen itu harus jelas kepada siapa dia percaya. Dikatakan kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah merupakan berbicara tentang relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Di sana Petrus ingin memberikan penjelasan bahwa pribadi itu adalah Allah. Sekali lagi, pribadi itu adalah Allah. Dia adalah Bapa di dalam relasi kita. Kenapa Petrus harus menjelaskan Bapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya dia akan menjelaskan status kita dilahirkan kembali menjadi anak-anaknya. Jelas sekali bahwa status kita sebagai anaknya berkaitan juga dengan warisan yang akan diberikan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudaraku, perhatikan sekali lagi bahwa di dalam memahami dasar yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu, saya menekankan 3. Yang pertama, mengerti identitas pengharapan hidup orang percaya, yaitu pribadi Yesus Kristus sebagai penguasa, pencipta, berdaulat. Dia juga yang melahirbarukan kita dengan karya kematian dan kebangkitan Dia sendiri. Nah, yang kedua, saya sudah memberikan penjelasan tentang alasan kenapa kita harus berharap. Terangkum di dalam satu topik, oleh karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali. Saya memberikan penjelasan di minggu yang lalu bahwa kalau kita berbicara soal kemurahan, itu Allah menahan hukuman yang harus Dia berikan. Seharusnya kita terima tapi Dia menahan hukuman itu kemurahan. Kalau anugerah, itu Allah memberi dengan gratis keselamatan itu. Jadi antara mercy and grace itu seperti 2 pokok dalam satu mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kemurahan, Allah menahan hukuman itu. Kalau anugerah, Allah memberikan keselamatan. Di sini jelas bagi kita. Maka oleh karena itu saya memberikan penjelasan. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, berbicara soal ini berbicara soal kita sebagai anak Tuhan, dijadikan sebagai anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya memberikan penjelasan dalam dasar itu, yaitu mengetahui pola dan dasar kemurahan Allah yang telah melahirbarukan kita. Apa itu? Nah, disinilah pokok yang harus kita mengerti, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jelas, Paulus mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Nah, kiranya di dalam pemahaman di dasar yang pertama yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, memberikan kita garis merah untuk masuk di dalam poin yang kedua tentang tujuan pengharapan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Mohon kesediaan kembali Gio membacakan ayat yang kelima, ayat yang keempat dan kelima. Ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terima kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki pengharapan tanpa disertai dengan dasar yang benar tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, memiliki dasar yang kuat tanpa mengerti tujuan pengharapan itu adalah mustahil. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, itu akan kacau, ya, dan tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itulah, maka pada poin kali ini dalam perenungan kita akan merenungkan tentang tujuan pengharapan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, apa tujuan pengharapan orang percaya? Atau di dalam bahasa sederhananya, apa yang disediakan bagi kita orang percaya di balik pengharapan itu? Nah, ini jelas sekali untuk kita mengerti. Mungkin saudaraku ketika ditanya kepada kebanyakan orang, mungkin ketika ditanya apa pengharapan kamu? Mungkin ada yang memberikan jawaban, harapan saya supaya ekonomiku dipulihkan. Harapan saya supaya rumah tanggaku dipulihkan. Harapan saya supaya usahaku semakin sukses dan tidak bangkrut. Harapan saya supaya saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terus kemudian harapan saya supaya mendapat jodoh yang terbaik. Karena saya percaya Yesus dong. Jadi saya berharap supaya karir saya semakin meningkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa sekali lagi tidak salah
ketika kita percaya Yesus dan memiliki pengharapan seperti yang saya katakan tadi. Kita berharap supaya ekonomi ku bagus, keluarga ku bagus, mendapatkan jodoh yang baik. Enggak salah. Tetapi saudara, saya ingin mau mengatakan, kalau hidup kekristenan kita, orientasi pengharapan kita hanya pada pemenuhan kebutuhan secara jasmani, maka pengharapan kita belum sempurna. Karena apa? Paulus berkata, dia mengatakan begini, kita adalah manusia yang paling malang di dunia ini. Coba perhatikan, silakan Pendeta Jody membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Ya, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Selanjutnya. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi itu jelas sekali. Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Mungkin kalau ada orang membaca secara sederhana dan memotong, wah, percaya kepada Kristus, kok orang yang paling malang? Tidak. Yang Paulus maksudkan di sini adalah ketika kita hanya berharap selama kita masih ada di dunia ini dengan kebutuhan jasmani kita, maka kita ini adalah orang yang paling malang. Enggak masalah kita berharap sukses, dapat jodoh yang baik. Tetapi semuanya harus dilihat di dalam konteks begini, bahwa kita melihat segala sesuatu dalam perspektif kekekalan. Makanya Paulus di ayat yang lain menjelaskan, jikalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi perspektif kekekalan ini sangat penting. Kita bisa berharap dengan jodoh yang baik. Kita bisa berharap ekonomi kita sukses, rumah tangga kita oke. Tetapi jangan lupa, ada hal yang lebih penting yang harus kita lihat. Bahwa kehidupan kesementaraan itu akan berlalu. Karena Paulus mengatakan selama kita berdiam di dalam dunia ini sifatnya hanya sementara. Ada hal yang lebih penting di dalam kekekalan, yaitu kita mau hidup seperti apa di dalam kekekalan. Apa yang disediakan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itulah seorang yang sangat terkenal yang saya sukai, William Shakespeare, dia mengatakan, seorang pujangga dermawan dan aktor Inggris, dia mengatakan begini, bukan hanya ketika aku punya keinginan yang baik pada saat aku hidup, tapi yang terpenting pada surgalah letak pengharapanku. Bahkan gak heran saudaraku, ketika ada orang-orang yang imannya sudah mantap, mereka selalu memikirkan dalam perspektif kekekalan. Saudara, saya ingat waktu dengan Pendeta Jody, dengan Pendeta Wilson, dengan Ibu Reni ketika mengunjungi Oma Dekim. Ketika dia dengan iman pada waktu dia masih hidup, dia mengatakan, aku lebih baik ke sorga. Saudara, perspektif kekekalan ini menjadi satu keyakinan bagi dia, bahwa nanti satu saat apa yang dia harapkan itu akan terwujud dalam hidupnya. Karena dia ngerti dan dia tahu, selama di dalam dunia ini, kita mungkin berharap wajar, ekonomi, sembuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebatas itu kita berharap, banyak orang yang kecewa dengan ini. Kenapa? Banyak orang yang didoakan tidak sembuh. Banyak orang yang berdoa jodohnya yang terbaik, pada akhirnya setelah menikah, kok begini jadinya? Kenapa? Mereka kecewa dan akhirnya menolak Tuhan karena mereka tidak melihat pada perspektif kekekalan. Maka saudaraku, inilah yang dimaksud oleh Petrus di dalam bagian ini. Kita harus mengerti tujuan pengharapan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk, bisa membantu saya membaca Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kak Jo, ayat 5 boleh? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, tujuan kita beriman kepada Kristus agar kita boleh mendapatkan keselamatan jiwa. Amin.
Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Artinya kita memiliki pengharapan dalam menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, 2 Petrus 3 ayat 13. Jelas orientasi Petrus ini melihat bukan saja faktor kesementaraan selama kita di dunia, tetapi melihat pada faktor atau orientasi pada kekekalan. Itulah sebabnya Petrus sangat sekali menjunjung tinggi tentang tujuan pengharapan hidup orang percaya pada waktu itu yang sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Ya, di 1 Petrus 4 jelas sekali dia mengatakan bagaimana dimensi warisan yang akan diperoleh orang percaya, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Seperti dalam Filipi 3:13-14, dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada apa? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang disebut dengan warisan orang percaya. Jadi jangan takut. Kalau sekarang ini kita, mungkin banyak orang yang takut karena pandemik virus corona, tapi kita sebagai orang percaya jangan takut. Sifat hidup kita itu hanya sementara. Kita itu nanti akan hidup di dalam kekekalan. Jangan takut. Kita tidak perlu khawatir. Toh selama di dunia ini, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dan itu memang janjinya. Oleh karena itu, tujuan pengharapan kita itu, kita yakin bahwa warisan itu apa? Keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita apa? Kehidupan kekal kita di sorga. Ya, Yohanes 14 ayat 2, silakan Giwa untuk membacakan. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ayat ini dengan jelas itu menunjuk sorga. Kesanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Ya, inilah warisan hidup yang yaitu hidup kekal di sorga. Jadi saudaraku, orientasi Petrus jelas kepada kehidupan kekekalan. Warisan hidup kekal di sorga itu pasti. Kenapa pasti? Paulus menyinggung di dalam Titus 1 ayat 2. Mohon Kak Jo bacakan. Demikian firman Tuhan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Sekali lagi, warisan yang dijanjikan kepada orang yang benar-benar percaya kepada Kristus adalah kehidupan kekal. Dan Allah tidak pernah berdusta. Ini meyakinkan saudara dan saya di dalam hidup kesementaraan ini yang penuh dengan penderitaan. Terlebih kita sedang hidup di dalam kesulitan dalam pandemi virus corona ini. Mari kita melihat pada perspektif kekekalan. Ya, sekali lagi, makanya oleh karena itu Petrus menjelaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, dia mengatakan yaitu kamu yang yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ditekankan di sini Allah yang memelihara umat-umat pilihan Tuhan. Allah yang memelihara dengan jelas. Melalui apa? Melalui iman kita, sinergitas antara kepercayaan kita dan tanggung jawab kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Selalu berorientasi kepada kekekalan. Tanda-tanda orang yang diselamatkan adalah mereka tetap teguh dalam iman. Meskipun mengalami tekanan, meskipun mengalami penderitaan, Allah meyakinkan dan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya bahwa orang-orang benar telah dilahirkan kembali, dia akan bertahan, dia akan bertekun sampai pada akhir zaman. Roma 8 ayat 17 itu memberikan penegasan sekali lagi. Soal pendeta Jody bisa membacakan Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Galatia 4:7, silakan. Yuk. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara itu adalah anak, maka di permulaan Petrus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa menekankan Bapa? Karena inilah yang disebut dengan apa yang dikata Petrus tentang warisan yang akan diperoleh ketika kita diangkat menjadi anaknya. Saudara, di dalam konsep berpikir, di dalam
ajaran Alkitab bahwa kita bukan cuma hanya dibenarkan, kita bukan cuma hanya dikuduskan, kita bukan cuma hanya disucikan, tetapi kita juga diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan setelah itu kita dimuliakan oleh Tuhan. Jelas. Jadi saudara merenungkan, apakah saudara sudah menjadi anak Allah? Bagaimana caranya? Harus percaya kepada Kristus supaya engkau dengan rahmatnya yang besar dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh kepastian karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Jelas sekali bagi kita tentang status kita. Kehidupan kekal adalah warisan. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa sifat-sifat warisan itu? Kalau kita berbicara soal hadiah, ketika kita diberikan hadiah oleh seseorang yang istimewa, tentu kita mungkin akan berpikir, kira-kira apa isinya di dalam? Bagaimana sifat-sifat atau bagaimana tanda isinya di dalam? Nah, Petrus memberikan penjelasan tentang sifat warisan itu. Sifat warisan itu apa? Yang pertama, warisan ini tidak fana. Saudara, rumah di sorga itu kekal. Dan para pemiliknya pasti hidup selama-lamanya. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Di 1 Korintus 15 ayat 53. Tidak fana, saudara. Tidak fana berarti sifatnya bukan sementara. Kekal adanya. Warisan yang kita terima itu nanti, saudaraku, dia ada tidak fana. Yang kedua, warisan yang kita terima itu tanpa noda. Saudara, kalau berbicara soal tanpa noda, betapa bahagianya kita ketika kita mendapatkan hadiah. Biasanya kalau orang memberikan hadiah, orang yang istimewa, Allah menganggap kita istimewa, maka dia memberikan hadiah kepada kita. Kalau saudara, sahabat, teman, keluarga ketika berulang tahun diberikan hadiah yang bekas-bekas, saudara kecewa nggak? Pasti kecewa. Tetapi kalau memberikan sesuatu yang baru, dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh Petrus tanpa noda, saudara bersuka cita. Ya, Ibrani 7 ayat 26 dikatakan seperti imam besar yang sekarang memegang kepemilikan atas warisan itu, yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda. Jadi warisan itu tanpa noda. Sedangkan yang ketiga, warisan itu, sifat warisan itu tidak layu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 4. Kali ini saya mohon kesediaan Gio membacakan ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Kalau tidak dapat layu, kalau saudara tanam pohon di depan rumah, sudah saudara siram, terus kemudian dia layu, saudara kecewa nggak? Kecewa. Sebagai orang yang percaya, ketika saya melihat warisan yang saya dapatkan nanti kelak, pada saat Kristus datang kedua kali dan menempatkan kita kepada satu daerah atau satu tempat yang begitu luar biasa, sifatnya tidak layu. Bukan cuma tidak bernoda, tapi dia juga tidak layu, saudara. Saudara akan bersuka cita. Makanya Petrus menghibur kepada setiap jemaat yang ada di Asia Kecil yang mengalami penderitaan dan penganiayaan waktu itu, supaya mereka terus bersuka cita karena hadiah yang diberikan itu luar biasa bagi kita. Amin. Ya, kita harus lihat. Sekali lagi saya ulang, warisan itu tidak fana, kemudian warisan itu tanpa noda, dan warisan itu tidak layu. Luar biasa, saudaraku. Nah, lalu kemudian dikatakan di dalam 1 Petrus ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang apa? Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang apa? Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, sesuatu yang disediakan. Pada satu waktu ada seorang ayah menjanjikan kepada anaknya, kalau dia dapat juara 1 akan diberikan sepeda yang baru. Saudara-saudaraku, orang tua, ayah yang baik hati, dia sudah menyimpan akan sepeda ini di tempat, bukan tempat sembarangan, bukan di gudang, tetapi dia sudah simpan di satu tempat dengan membungkusnya begitu rapi. Dan dia menyimpankan di satu tempat yang sangat bagus sekali. Gitu. Pada waktu hari hanya ketika anaknya ulang tahun, dikeluarkanlah hadiah itu. Luar biasa. Hadiahnya itu sangat bagus dan istimewa bagi dia. Karena dibungkus dengan satu bungkusan yang begitu mewah, disimpan di tempat yang bagus sehingga dia tidak cacat. Betapa bersuka citaannya ini. Demikian juga saudara dan saya. Hadiah itu tersimpan di sorga. Nah, kalau dia tersimpan di sorga, ini memberikan kepada kita pengertian. Pertama, warisan itu sangat mulia bagi saudara dan saya. Amin. Efesus 1 ayat 18. Pendeta Jody silakan membacanya. Sebab warisan itu ada di surga dan semua yang ada di sana mulia. Mulia.
Saudara, mulia itu begitu megah, tidak bisa terbayangkan dengan akal pikiran kita. Begitu mulianya hadiah yang diberikan, warisan itu bagi saudara. Jadi jangan takut saudaraku, orientasi kepada kekekalan. Sekarang ini mungkin saudara sedang kecewa, sekarang ini saudara sedang sakit hati, sekarang ini saudara sedang menderita dengan keadaan dan situasi yang sulit. Tapi saudara melihat pandang ke depan, bahwa warisan yang diberikan kepada kita tersimpan di sorga, yang nanti kelak akan diberikan kepada saudara. Sudah dapat keselamatan itu. Maka oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu yang dijanjikan tersimpan di sorga. Ada satu hadiah istimewa dan akan mengejutkan saudara dan saya ketika nanti sampai kelak di sana. Nah, yang kedua, warisan itu pasti tersimpan di sorga, berarti pasti. Perkataan tersimpan di sorga ini dalam bentuk kalimat perfect tense. Berarti satu yang istimewa dan sempurna. Dalam bentuk definite. Artinya saudaraku, itu memang pasti. Warisan itu pasti. Dia akan memberikan itu. Silakan Gio membaca Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Warisan itu pasti. Kalau sesuatu yang kita janjikan, mungkin kalau orang menjanjikan kita, kadang-kadang walaupun sudah berharap pasti, tetapi kadang-kadang kita di PHP, ya. Tetapi kalau Tuhan tidak akan mungkin. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan oleh Pendeta Jody, Tuhan itu tidak pernah berdusta dan pasti. Dan warisan yang Dia berikan itu adalah pasti. Saudara akan memperolehnya karena ada tangan Tuhan yang memegang saudara. Yang berikutnya, warisan itu hanya bagi yang telah lahir baru. Saudara, pastikan saudara sudah lahir baru. Silakan Gio untuk membacakan 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Benar saudaraku, kata yaitu kamu itu merujuk kepada bukan semua, tetapi orang-orang yang benar-benar sudah dilahirkan kembali. Ingat permulaan kata Petrus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada satu pengharapan. Berarti warisan itu hanya bagi saudara yang benar-benar sudah dilahirkan kembali. Artinya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekarang ini, kalau saudara belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beranikanlah diri datang kepada Tuhan. Saya mau percaya kepadamu. Jangan sampai ketinggalan kereta. Jangan sampai seperti orang yang ada di terminal. Tahu orang yang di terminal? Orang yang di terminal, apa itu istilahnya? Orang-orang yang memanggil para penumpang, ayo menuju ke Grogol, ayo menuju ke Bogor, kemana saja. Tapi setelah sepenumpang naik, penumpang yang naik, dia sendiri tidak pergi. Jangan sampai kita cuma hanya seperti itu. Yakinkan diri saudara bahwa saudara sudah percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, warisan yang istimewa yang sudah digambarkan tadi, saudara tidak peroleh. Maka sekarang, saudara-saudara yakinkan dalam diri saudara. Saudara sudah dilahirkan kembali. Saudara sudah percaya kepada Tuhan. Tentunya semua ini adalah karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati oleh salah satu buku yang ditulis oleh Johan Candawasa, judulnya Merupa Hidup dalam Rupanya. Di dalam subtema itu sorga minded. Dia mengatakan begini, orang Kristen itu harus sorga minded, ya. Pandangan dari bumi ke sorga dan dari sorga ke bumi, inilah yang membuat pengharapan kita tidak dapat dirampas oleh siapapun, tidak dapat dirintangi oleh penganiayaan. Makanya saudara, penderitaan sekarang ini yang kita peroleh tidak akan menghalau iman kita, tidak akan membuat kita mungkin dalam tanda kutip takut, walaupun manusiawi kita takut. Tidak akan membuat kita hidup dalam kekhawatiran, walaupun manusia itu dalam kekhawatiran. Tapi ketika kita melihat perspektif pada kekekalan, semua ketakutan, semua kekhawatiran yang sedang melanda hidup Bapak Ibu Saudara sekarang itu akan hilang punah. Kenapa? Karena sorgalah yang memberikan kekuatan kita untuk mampu berjalan dalam situasi ini. Katakan amin. Amin. Ya, kita lihat apa yang dia sampaikan.
orientasi sorga. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, Gio bisa bacakan? Sorga sebagai kekuatan hidup kita sekarang. Sorga itu sebagai kekuatan hidup kita sekarang. Kak Jody, yang kedua? Sorga membuat hidup semakin hidup. Yang ketiga, sorga memberi kekuatan dalam perjuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu kekuatan kita di dalam menempuh perjalanan iman kita. Karena ketika kita mau melihat pada perspektif kekekalan, kita akan melihat orientasi kita kepada sorga, maka itu menjadikan kekuatan hidup kita sekarang. Membuat hidup semakin hidup, memberi kekuatan dalam perjuangan. Saya teringat waktu saya pelayanan di Semarang, ada satu keluarga yang kehilangan anaknya. Ya. Mereka kecewa kepada Tuhan karena anaknya mendapatkan kanker stadium akhir dan kemudian meninggal. Mereka lama sekali mereka hidup dalam kekecewaan. Tapi lambat laun ketika mereka mulai diperbaharui di dalam pikiran mereka, pola pikir mereka diubahkan menjadi pola pikir kekekalan, pandangan mereka berubah. Mereka mengatakan, tak apa-apa anak kami pergi. Kami tetap bersyukur karena anak kami sudah percaya kepada Tuhan. Sudah ada kekecewaan, mungkin pada awalnya kita kecewa, tapi kita pikiran, pola pikir kita itu kepada sorga, pikiran kita kepada kekekalan, maka seluruh kekecewaan, seluruh sakit hati kita akan sirna. Kenapa? Karena hidup kita hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Berapa lama orang hidup? Berapa lama? Kau berapa lama menurut Alkitab orang hidup? 70 tahun. 70 tahun. Selanjutnya penderitaan. Saudara berapa lama? Umur bapak ibu saudara sudah berapa? Marilah kita terus melihat pandangan kita kepada perspektif kekekalan. Kalau kita sekarang masih diizinkan hidup, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu yang tertuju kepada Kristus. Karena inilah yang membuat penghiburan bagi saudara dan saya. Sekarang ini kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan virus corona ini. Saudara, saya diperlihatkan oleh salah satu video yang dikirim ke saya. Mungkin pernah dengar seorang pengacara yang terkenal yang memiliki salah satu acara favorit di stasiun TV. Dia adalah Hotman Paris, ya. Saudara, kalau dia mau mulai acara, cincinnya yang banyak begitu dia. Begitu banyaknya emasnya. Tapi ingat, setelah terjadi virus corona, apa yang dia bilang? Saya punya mobil yang mewah, begitu banyak di garasi. Tapi tidak bisa keluar karena virus corona. Saya punya harta kekayaan yang begitu banyak. Tapi saya tidak bisa digunakan secara bebas. Mau apa sekarang ini? Saudara memiliki harta kekayaan, jabatan, status yang baik. Sudah saatnya saudara harus berpikir dalam perspektif kekekalan. Saudara bisa punya jabatan kok, tidak dilarang. Saudara bisa punya harta kekayaan. Saudara punya status yang baik. Asalkan saudara itu melihat selalu pada perspektif kekekalan. Maka saudara tidak akan pernah kecewa. Wah apa? Saudara mungkin lebih banyak untuk introspeksi diri, membantu orang lain yang sedang berkesusahan dengan hartamu sekarang. Untuk terus menolong orang-orang yang sedang berkesusahan. Misalnya membeli hand sanitizer, masker dan lain sebagainya yang banyak dibutuhkan orang. Kenapa? Karena kita sedang melihat pada perspektif kekekalan. Kita sedang menabung nanti di kekekalan. Tuhan akan memperhitungkan itu bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.